sabar nika. Intine mekaten, kowe lak pengin iso ngubah awakmu, iso ngerti pergolakan omongan awakmu, nyoba nyapu. Ning nyapune aja ngene nggonanmu. Nyapu ning pekarangane wong. Lakonono ben dina, ngasih selikur dina. Hal pertama grundel, hari pertama grundel kita wabuat. Kedua ketiga itu ngarep tonggo ben iso ndelok nyapuku. Ya ta. Wah, iki enek sing kok gak enek sing celiwuk. Golek jam sing khusus ben tonggo kuwi liwat. Weh, Mas, kok yo pekarangan kosong tonggo kok yo dianu. Nggih niki pun biasa. Weh, kalian itu kan resiki dan sebagainya. Terus beberapa hari itu pingin sekali ben wong ki nyawang, tapi ketika sudah di titik loh kok tak nggo apa iki ya? Tujuanku apa? Hingga akhirnya apa? Di titik zero kalau saya bahasakan. Zero point di mana sudah tidak lagi ada keinginan untuk didelokne wong, ya, dinilai orang dan lain sebagainya. Dan di titik tidak ada tujuan sama sekali. Ngresiki pekarangane tangga sing kosong ngobongi dienggo apa. Akhirnya kalaksanan sampai selikur dino niku. Dan memang akhirnya apa muncul adem, Mas. Rasane nglakoni apa-apa ki dadi adem akhirnya. Ning pertama tetap pergolakan. Akhirnya kalau cerita datang apa Ustaz niku nggih, Ustaz. Kalau ngrasani iya ta. Sing mbok omong ning atimu piye? Kuwabe kalau critakne. Sampai kalau wau salah setunggalipun cerita niku kula ngarep den tangga liwat. Iya ta. Alhamdulillah sampai ini menjadi sebuah pembelajaran. Kabeh kan proses kehidupan itu pembelajaran ya. Artinya kita dengan pasangan kita, kita dengan anak-anak kita, itu sebagai proses untuk pembelajaran bagi kita. Wong dewasa kuwi dhewe iki ya ora roh dewasa iki kaya apa, gitu. Kadang iki dhewe kaya cah cilik yo anak sing bapak ngene iki. Niku kula piyambak, amat kula nyanyi-nyanyi kaya rockernya, rambut dingenekno dek, ya ta. Artinya apa? Memang butuh sebuah kekonyolan dalam memaknai kehidupan ini karena apa? Dari situ oh iya ya. Oh iya ya. Rencang-rencang dulur-dulur yang kalau hormati, menarik kalau kita ngomong tentang apa ngebiah uyat babakan ati, pikiran dan sebagainya. Mangke lak umpamane enek selanjutnya panggilan memang saya nyaman dengan pemahaman apa psikologis apa kejiwaan ya, senang dunia sosial itu kita teliti benar. Intinya apa? Kalau kita nyelami tentang babakan kita sendiri dulu, kita menyadari posisi kita, insya Allah ketika kita bersikap di luar, kita akan nyaman-nyaman saja. Walaupun nanti ada gejolak. Walaupun pasti ada gejolak. Contoh, gejolak-gejolak itu muncul karena ada gesekan-gesekan. Semakin banyak gesekan itu akan menambah jam terbang kita untuk menimba sebuah pengalaman hidup. Tentu saja, gesekan yang muncul di kehidupan di dusun niki, gasak dusun ya, akan berbeda dengan gesekan yang muncul di daerah saya, daerah kota. Tetapi dengan kita bertemu akan saling silang informasi. Nah inilah yang akhirnya berdampak pada apa? Pemahaman dan pengalaman kita akan kaya. Terus nanti akan ketambahan lagi dengan figur kawan yang lain yang punya pengalaman baru dalam kehidupan. Kula hampir 15 tahun niku wirawiri lah Mas Mbah Yai Sunar kan sempat nuncang ngeterakan jenazah ibu kan berapa 4 tahun ya wirawiri ya. Ya kula 15 tahun Solo Ngawi. Numpake bis bendino. Iki nganti ngerti bis iki nganti wis langsung turu saking wis apa wis terbiasa dengan bis merem ki nganti apal iki wis tekan di iki dan sebagainya karena apa memang karena sebuah kebiasaan kalau di sebuah kebiasaan itu dibangun dan kita enjoy insyaallah pasti akan biasanya lah wong gak biasa mamang kan Solo Ngawi dilampaui kayak ngono lah opo kan itu kan entek-entek node dan sebagainya tapi karena kita ada tujuan di situ akhirnya kita melampaui proses itu sampai 15 tahun dan prosesnya luar biasa. Nek ketemu wong ini gini, akhirnya ketemu pemahaman baru dalam hidup. Nah, yang kita pahami, dongane dhewe lak ning meme apa status medsos dan sebagainya, kadang kan dhewe iki piye trap-trapane ya. Jenengan pernah ngertos lak apa mau status terus ya Allah matur ya Allah ning Gusti ning lewat medsos. Ya Allah beban kula semakin berat dimunculkan di medsos. Lah iki lak logika kita Gusti Allah napa kagungan WA.
Ya toh. Terus lek seandainya sing maos asistene Gusti Allah, malaikat ya. Oh, lah iki pengen bebane ilang. Selesai. Oke, besok pagi. Terima kasih. Artinya apa? Bijak mengolah kata yang terkait dengan urusan kita dengan Allah itu lebih baik tidak kita sampaikan. Tujuannya buat apa sih ketika kita intinya memang harus tujuannya memang dibaca orang, ya enggak? Nah, terus orang kuwi terus ngopo apa kayak duwe masalah dhewe. Kan itu kan yang pertama. Yang kedua mendoakan, oke bagus. Tapi kan ada dua saling silang pro dan kontra ini yang harus kita telaah. Mulai sekarang untuk adik-adik ya, Dek. Wes lak sing urusan ke depan babakan anu ada yang lebih bijak menggunakan medsos kita. Wes sing happy-happy wae lah. Nipu kendang tuh entah tuh. apa apa sing babakan ade urusane ade karo Gusti wis ade wae lah sedang mingkem pengin Gusti bensin kula pengin permen ndonga ning Gusti aja masuk set medsos pengin candy apa kan itu kan yo wis bar. Artinya apa? Cara pandang kita ini memang harus dibangun dengan pemahaman-pemahaman baru, dengan ketemu orang-orang baru. Non sewu sing umpamane ketika kita berbeda dari orang lain, alat ukurnya kita adalah bukan adewe luwih apik, tapi minimal oh mungkin masnya ini atau yang fulana ini memiliki pengalaman baru yang bisa kita ambil hikmahnya. Seburuk apapun. Artinya ke depan sangune adewe iki intine iki wis memang dari hal yang positif yang kita bangun tiap hari. Hal-hal positif yang kita bangun tiap hari ini diperoleh dari apa? Dari semangat untuk kita bangun lewat kekancan-kekancan yang sifatnya membangun terus. Walaupun tetap ada nanti circle atau apa ya, entah dulur atau apa yang jeblok nih. Tapi minimal kita masih mempunyai backingan liane, backup liane. Yang kita bangun contoh seperti ini. Kalau ini matur suwun sangat. Kalau nek gak dijak Mas Ketum sowan nggone Mbah Yai Sunar kula nggih sampai hari ini belum tahu dolan datang mriki. Akhirnya apa ning ati wah iki nambah dulur. Kebuka dalan kula pingin memang kita upayakan untuk datang ke sini. Seneng aja. Yang nanti suatu ketika mohon maaf bisa ganti dolan mereka ngene kula mau seperti itu kan. Kita sharing sama-sama. Artinya napa Mbak D, adik-adik sekalian ingkang kawula hormati. Yang jelas pengaruh-pengaruh negatif menika dibangun dari hal-hal yang memang kita pikir negatif pula. Contoh, enten tetenger mamane dhewe katanya orang berada di suatu tempat yang angker mamanya. Ya ta? Wone gelap. Prasangkane adewe iki wis nyenyep kan, hawane wis horor. Akhirnya apa adewe akan kikuk untuk melangkah. Padahal sing asli yo ora enek apa-apa. Artinya segala sesuatu yang memang kita belum ketahui, tetapi kalau kita pahami dengan kepala dingin dan pemahaman penuh kasih, insya Allah akan memberikan dampak yang minimal, kita pun bisa aware atau awas terhadap segala sesuatu. Kalau seandainya, hei ini kono akeh begal, padahal kita butuh untuk datang ke sana. Berarti kita punya apa kalau kita membutuhkan untuk datang ke sana, ke suatu tempat, tapi kata orang itu ada begal, berarti kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, aware tadi, penuh awas tadi. Nah, tentu saja kader Muhammadiyah kita diutamakan untuk selalu berpikir positif apapun bentuk ujian kita. Yang jelas, dominasi pikiran-pikiran negatif itu pasti akan ada seiring dengan tambahnya usia kita, tambahnya apa ketika kita bersentuhan dengan orang dan sebagainya. Itu dipastikan akan terus-menerus. Contoh lah ning petani yo babakan rabuk langka. Kok pikirannya wis maneka werna, iki mesti kok dicekel karo bagian kono, sing bagian apa? Petugase. Mamanya seperti itu. Akhirnya apa selalu seperti itu? Akhirnya membuat kita lah rabuke langka mesti iki enek sesuatu yang bermain seperti itu. Pemikiran-pemikiran negatif ini akhirnya apa malah nambah dalane dhewe, malah jadi buntet kabeh. Akhirnya apa? Persepsi kita ketika rabuk langka berarti panennya bakal jeblok, seperti itu. Nah, ini perlu kita ubah mindset. Ikhtiar kita ketika kita melangkah untuk mencari kelangkaan rabuk ini rabuk ini apakah wis maksimal atau belum? Apakah hanya sak cuplek kuwi jaga nih satu titik atau tidak? Nah, artinya ini yang harus kita
coba sikapi, tapi minimal kita sudah disiapkan dengan alat ukur yaitu apa, keilmuan. Nah, keilmuan inilah yang menjadi penerang. Ketika kalbu atau atine adewe iki wis berkeinginan, nah dengan adanya keilmuan yang banyak otomatis akan menjadi apa? Panglima. Kalau hati itu ibaratkan raja. Syahwat itu wis anak buah ya. Wong pikiran iki karek merintah. Nyawe pengen apik po? Elek. Kalbu wis kepinginan aku pingin kuwi. Ini pinginan kuwi pingin perolehane pingin piye? Apik po? Elek. Ini tergantung dengan kita. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi pokoknya serba kepenak lah. Yang jelas kita sama-sama belajar. Kula mboten rumangsani nggih nun sewu iso nggih karena memang kula pun nggih tesih sinau. Artinya dengan wujud saling belajar inilah akhirnya memunculkan apa hikmah bahwasanya kekuatan kebersamaan ini dibangun memunculkan imbas positif agar kita saling mengingatkan ke depan. Terus membentuk sebuah circle, kalau bahasanya yang program sekarang ada circle yang positif pula. Saya rasa cukup sekian, kita kopi ini wis adem. Kula tutup, mugi punapa ingkang kula aturaken menika saged pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu sanget dumateng panjenengan minangka mangke wonten tata atur kula ingkang kurang berkenan nggih. Nyuwun pangapunten sanget. Kula kinten cekap semanten. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.